Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan merubah 100 monster di Mini World Survival menjadi penduduk yang gemoy dan rajin bekerja. Nah, seperti ini guys, penduduknya dari monster yang seram akan dirubah menjadi penduduk yang gemoy. Bermain survival itu udah sulit, ditambah lagi mencari 100 monster, ditambah lagi monsternya akan dirubah menjadi penduduk. Itu susah banget. Pertama, kita harus mencari peta untuk menampung calon-calon penduduk gemoy. Nah, ini dia petanya. Sudah mendapatkan rumah dan di belakang ada tebing. Nanti aku akan merekam semuanya dari tebing itu. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya. Oke. Ini peta masih asli, cuman yang bagian atas itu aku sudah pakai pagar-pagar. Hari ke-30, pas 1 bulan nih. Jadi sebelumnya aku nggak rekam, aku mau kasih lihat hasilnya aja. Jadi selama 30 hari itu, aku, Richie dan Rachel mempersiapkan semua kebutuhan untuk penduduk-penduduk gemoy nanti. Nah, ini aku rekam dari tebing ya. Itu ada peternakan, itu ada Rachel di sana. Lalu seperti ini tuh penampilannya. Ada pertanian juga. Ini semuanya penting banget ya kalau kalian mau membuat pedesaan, tempat-tempat untuk nanti ada penduduk-penduduknya. Oke, kita lihat dari dekat ya. Ya, aku senang di sini tuh strategis banget. Banyak pohon, dekat laut, banyak ikan. Nah, ini dia ladang jagung. Jagung penting banget karena bahan utama untuk membuat mie. Mie itu adalah makanan pokok dari penduduk-penduduk. Ayo kita lanjut, apa aja yang sudah didapatkan selama 30 hari ini. Nah, ini rumahnya sudah direnovasi ya, karena kan harus menampung 100 penduduk. Nah, kalau ini Capanula adalah bahan utama untuk membuat tongkat sihir, tapi lagi panen dulu karena sebenarnya aku cuma dapat 5 bunga aja di map ini. Jadi harus ditanam, lalu dikasih pupuk, lalu dipanen, ditanam lagi, begitu. Nah, ini rumahnya udah berbeda ya dari peta sebelumnya. Dari luar, rumahnya terlihat kecil, tapi bisa menampung puluhan orang. Keren gak tuh? Nanti kita lihat isinya. Jadi di setiap misi itu di video-video aku sebelumnya, kalau kalian belum nonton bisa lihat ya di YouTube channel aku. Itu Mini World itu kerjasamanya oke banget. Jadi bisa bagi-bagi tugas dan hasilnya tuh pasti bagus. Di sini biasanya aku itu mencari bahan-bahan dan dikumpulkan. Nanti bahan-bahannya Rachel yang merubahnya di crafting table jadi apa gitu. Kalau kakak Richie itu bagian yang susah, kayak mencari monster, mencari ikan lampu, mencari bahan-bahan yang sulit didapatkan, mining, bahan-bahan berharga, begitu. Semua yang kita dapatkan sudah tersimpan rapi di chest-chest ini. Nah, seperti ini nih paling berharga dan paling susah. Dan ini tuh bermakna banget karena bersejarah banget, ada ceritanya nih bisa dapat sebanyak ini. Kristal ini berasal dari ikan lampu, tapi ada rahasianya. Mungkin nanti akan diceritakan di video selanjutnya ya. Lanjut, yang dibutuhkan lagi adalah tongkat sihir. Nah, ini tongkat sihirnya ada yang sudah jadi, yang hijau-hijau itu. Kalau yang atas itu bahan-bahannya. Mie untuk makanan penduduk dan daging mentah untuk memancing monster datang. Kalian yang nonton video ini coba deh download dan pakai bahan-bahan yang ada di chest. Kalian bisa bereksperimen, berkreasi sebebas mungkin, semakin seru. Usah cari-cari lagi, tinggal pakai aja. Enak kan?
30 hari itu masih belum cukup guys, ini masih berantakan, masih ada bukit-bukit tidak jelas. Nanti rencananya akan diratakan semua dan dibuat jadi rumput hijau semua, penuh dengan bunga dan pertanian. Oke, ini aku, Richie, dan Rachel sudah bersiap-siap untuk melakukan ritual merubah monster-monster menjadi penduduk yang gemoy dan rajin bekerja. Tapi karena akan membuat 100 tapi dicicil, jadi prosesnya enggak aku rekam ya, kita lihat langsung ke hasilnya aja. Wow, indah kan, cantik, amazing, satisfying, Masya Allah. Ini udah pangling kan tempatnya. Nah, aku mau kasih lihat nih cara pembuatan monster menjadi penduduk. Itu kita membuatnya di luar area penduduk ini ya. Jadi dilakukannya kita membuat tempat khusus, tempat jebakan gitu, dan kita berbagi tugas. Richie mencari monster agar masuk ke tempat penjebakan. Nanti Rachel yang mempersiapkan bahan-bahannya seperti api unggun untuk menarik monsternya. Lalu aku sebagai pemilik peta harus memukulkan tongkat sihir dan memberikan mie rebus dan memberikan perkakas yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan si penduduknya itu. Kadang si penduduknya itu nggak bilang nih mau jadi penebang pohon kah, mau jadi petani kah. Jadi kita harus persiapan perkakas-perkakasnya. Nah, itu Richie sudah datang nih membawa monster-monster. Kita lihat ya, monster-monsternya sudah tertidur atau belum, karena memukulkan tongkat sihir ke monster itu harus posisinya monsternya sudah tidur. Biasanya mereka kekenyangan makan daging bakar lalu tertidur. Yeay, udah tertidur guys, tuh pada pules. Sekarang siapkan tongkat sihirnya dan mie rebusnya. Kita pukulkan ke masing-masing satu tongkat ya, ke monsternya. Lihat ini bagian satisfying. Nah, kejadian kayak gini nih sering banget pas baru lahir. Penduduknya itu pasti panik, makanya tempatnya harus disiapkan, harus tertutup, jadi tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang tinggal memberikan mie, lalu mengarahkan mereka ke lokasi tempat berkumpulnya penduduk-penduduk yang udah kita buat. Ada lagi nih tantangannya. Jadi ada aja penduduk yang baru lahir itu bandel, susah banget diarahin ya. Padahal kita udah mempersiapkan tempat tinggal, tempat tidur, tapi dia malah muter-muter sampai nyasar, sampai ke daerah yang bahaya. Bahkan bisa sampai mereka itu ketemu sama monster dan mati. Jadi kita ngulang lagi, kan sayang banget bahan-bahannya. Nih kayak gini, itu Rachel lagi berusaha untuk mendorong Eki masuk, sedangkan kalau mendorong penduduk itu, karena kalau kena pukul mereka balas pukul, kecuali kalau pemilik map ya. Aku kan tadi yang membuat mereka terkena sihir, jadi mereka gak akan mukul balik. Tapi kalau sama Rachel sama Richie itu bisa sampai mati nantinya pembalasannya. Dan itu adalah salah satu update dari mini world. Jadi kalau misalkan kalian nih download map ini, lalu kalian membuka chest, itu pasti akan diserang oleh penduduk-penduduk itu, karena dikiranya musuh. Jadi yang bisa buka chest hanya aku aja, pemilik map. Wow, kembang api pengatur cuaca yang tadinya hujan deras tiba-tiba berhenti. Makasih kakak Rachel. Nah, sekarang petanya udah mulai kelihatan ramai ya, tapi masih berantakan. Ada beberapa penduduk baru yang belum memilih mau tidur di tempat tidur yang mana.
Tuh, ini juga udah cantik banget. Dimana-mana ada lampu. Dan pertaniannya sudah rapi, lahannya juga sudah rata. Sekarang kita lihat situasi di dalam rumah ya. Lantai mana aja yang sudah banyak penghuninya. Nah, ini lantai 1 udah kelihatan, yang pada tidur. Ini di bawah juga udah mulai penuh ya. Oh, tapi yang sebelah sana masih kosong. Seru kan lihatnya? Ih, bagus banget, kayak kos-kosan penuh. Kita lihat itu ada chest, ada brankas. Itu terkunci guys, yang bisa buka cuma aku aja. Oke, kita lihat ke lantai atas ya. Ada siapa aja di atas? Wow, bahkan di dekat tangga aja penuh yang tidur. Nah, ini juga. Ini masih agak sempit. Nanti kedepannya aku akan perluas lagi, karena kan 100 itu kan banyak banget ya. Ini aku baru setengahnya kayaknya. Oke, ini kita lagi menunggu matahari terbenam. Indah banget, rame, penduduk-penduduk juga mau pada istirahat. Nah, kita lanjut besok di siang hari ya. Oh, tidak, ada kejadian mengenaskan nih guys. Beberapa penduduk nggak ketahuan, tahu-tahu mati tenggelam. Ini dia kamar-kamarnya. Hari ke-62, sudah 2 bulan lebih menjalankan misi ini, dan akhirnya kita mulai menyerah. Sampai di sini aja, tidak bisa melanjutkan misi 100 penduduk gemoy. Kenapa? Karena kita sudah berusaha setiap hari, setiap malam membuat produk yang baru, tetapi di hari yang sama selalu ada aja penduduk yang meninggoy. Entah itu ditembak sama tombaknya monster jahat, atau mungkin mereka kebakar dirinya sendiri, atau kecelakaan, atau tenggelam. Dan akhirnya kita menyimpan tanda-tanda jasa mereka di sini. Ini yang ketahuan ya, bahkan ada yang kabur entah kemana, jadi nggak ketahuan mereka meninggalnya di mana. Kita hanya bisa melihat jejak-jejaknya itu di tempat tidur, jadi udah gambar tengkorak gitu. Nah, seperti yang ini nih, ini meninggal karena kecelakaan serius. Ini almarhumah Indi meninggal karena tertusuk panah monster Najkal. Eki meninggal karena bertarung dengan lawan. Entah siapa yang dia lawan, karena kan ini tempatnya itu sudah dilindungi dengan pagar yang tinggi, gak bisa manjat. Tapi ya, sering banget kita menemukan penduduk itu bisa teleport. Jadi tahu-tahu pindah kemana, bahkan bisa nembus gitu kayak hantu, nembus pagar. Ada pepatah mengatakan tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Kerja keras, usaha kita akan menghasilkan. Tapi usaha kita untuk membuat penduduk sebanyak 100 itu benar-benar gak ada habis-habisnya. Bahkan kita berpikir mungkin mini worldnya terlalu lelah kalau misalkan kita membuat 100 penduduk, karena kan jadi nge-lag ya, kayak rumahnya terlalu kecil. Orangnya 100, itu mau masuk ke pintu aja cetak gak gerak gitu guys. Tapi buat kalian yang masih mau melanjutkan misi ini, kalian download ya mapnya. Tapi buat aku sama Richie dan Rachel itu udah puas banget membuat misi ini berjalan lancar. Kita menghabiskan waktu menyenangkan, meluangkan waktu bersama-sama, memikirkan strategi,
ketawa-ketawa, banyak kejadian lucu, banyak ilmu-ilmunya juga dari game ini. Semoga kalian juga mendapatkan hal baik dari video ini ya. Bentar-bentar, ini aku kan baru upload mapnya, tapi kok jadi nggak ada apa-apa, kosong ya, kasurnya nggak ada namanya. Ini ruangan yang almarhum guys. Sekarang jadi tempat penyimpanan brankas yang isinya barang-barang berharga. Kalian bisa pakai isinya. Tuh, nggak ada nama-namanya kasurnya. Sudahlah, aku cukup senang dengan pencapaian ini. Lihat mapnya indah, cantik, bahkan lihat pemakaman aja bagus. Gitu aja guys, teman-teman, adik-adik, kalian semoga terhibur. Jangan lupa belajar, jadi boleh main game tapi ingat waktu ya. Selesaikan juga pekerjaan rumah kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini boleh di-share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.